Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, gitu ya. Anda udah kebaktian hari ini, kalau Anda belum kebaktian masih ada kesempatan. Ayo beribadah kepada Tuhan. Gitu ya. Pada video ini saya ingin membahas satu bagian yang sederhana yang berapa lama ini rame berkenaan dengan dua hari yang lalu, kalau saya nggak salah, seorang artis Indonesia yang meninggal. Gitu ya. Sorry kalau ada suara sedikit mengganggu, itu ada suara petasan di belakang tempat saya ini. Gitu ya. Jadi ada seorang artis yang meninggal, yaitu Kiki Fatmala. Saya sendiri bukan penggemar artis Indonesia atau penggemar Kiki Fatmala, tetapi ini menjadi sesuatu hal berita yang cukup menarik karena kemudian orang Indonesia banyak menanggapinya dengan sesuatu hal yang negatif karena Kiki Fatmala ini seorang yang sudah mengenal Tuhan dan dia berpindah dari agama yang lama dan dia mengikut pada Kristus, dan kemudian berapa lama ini dia meninggal karena sesuatu hal. Kita akan lihat dulu beritanya sebelum nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini dan kita bisa menarik pelajaran dari sana. Gitu ya. Kita akan lihat dulu satu berita sederhana tentang kematian Kiki Fatmala ini. Gitu ya. Beritanya saya ambil dari fifa.co.id. Seperti biasa link beritanya saya akan sertakan. Gitu ya, tapi tentunya saya tidak putar semua, saudaraku. Gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar dari fifa.co.id. Judulnya kondisi terakhir Kiki Fatmala sebelum meninggal dunia. Sebentar saudaraku, ini ada iklannya. Pemeran Simaris Jembatan Ancol, Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari Jumat 1 Desember 2023. Ia menghembuskan nafas terakhirnya karena komplikasi akibat kanker. Kabar ini diumumkan langsung oleh pihak keluarga melalui akun Instagram pribadi Kiki Fatmala. Dalam keterangan tersebut, pihak keluarga minta privasi terkait dengan prosesi pemakaman jenazah Kiki Fatmala. Dalam prosesi pemakaman bersifat tertutup dan dihadiri hanya oleh pihak keluarga. Mereka mengimbau semua pihak yang ingin memberikan karangan bunga untuk diganti dengan sumbangan amal. Hal ini bentuk penghormatan kepada mendiang Kiki Fatmala. Sementara ungkapan duka berdatangan dari sahabat terdekat seperti Debbie Basir yang mengucapkan selamat jalan kepada Kiki Fatmala lewat unggahan Instagramnya. Ia memperlihatkan percakapan dengan adik Kiki yang menggambarkan kondisi terakhir mendiang. Adik Kiki Fatmala menyatakan bahwa Kiki tampak tenang dan tidak ada keraguan di wajahnya saat sedang tidur. Oke, saudaraku, saya rasa saya potong segitu aja karena ini seperti biasa link beritanya nanti kalau misalnya Anda ingin tertarik menonton lebih jauh lagi, saya yakin banyak berita-berita lain tentang hal ini juga. Saya cuma mengambil salah satu bagian dari fifa.co.id tentang kematian seorang artis Indonesia. Yang tadi saya sudah bilang, saya sendiri bukan penggemar artis Indonesia atau apalagi penggemar Kiki Fatmala, jadi saya sendiri tidak terlalu tahu. Cuman yang saya tahu berapa lama ini sejak kematiannya kemudian muncul berita-berita bagaimana orang-orang Indonesia kemudian yang banyak menyerang karena dia sudah berpindah dari agama yang lama dan kemudian dia sekarang mengikut pada Kristus. Gitu ya. Tetapi terlepas dari apapun juga kita akan sama-sama melihat sesuatu hal yang baik dari peristiwa ini. Kita akan melihat satu pelajaran di balik ini semua, gitu ya. Mungkin ada dari saya bertanya, kok bisa ya seorang yang sudah mengenal Tuhan, seorang yang sudah bertobat dan kemudian mengasihi Tuhan masih meninggal dalam kondisi yang dikatakan karena komplikasi kanker. Mungkin kita berpikir, bukankah Allah sanggup menyembuhkan dia? Bukankah Yesus yang dia sembah dan saya sembah adalah satu pribadi yang berkuasa, yang darahnya sudah menanggung Anda dan saya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Seringkali ini menjadi pertanyaan buat kita semua, kok bisa seorang akhirnya meninggal dalam kondisi masih karena sakit penyakit, gitu ya. Seringkali ini menjadi sesuatu hal yang muncul di benak kita, gitu ya. Dan pada video ini kita akan sama-sama melihat kenapa semua itu bisa terjadi dan apa sih pelajaran yang kita bisa tangkap dari hal seperti itu. Gitu ya. Terlepas dari apapun kenyataan yang ada, terlepas dari apapun situasi yang nampak
pada setiap peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak mengubah suatu kenyataan tentang kekuasaan Tuhan. Itu tidak mengubah suatu kenyataan bahwa Yesus adalah pribadi yang mati menebus Anda dan saya, dan darahnya menanggung setiap dosa-dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya Anda dan saya disembuhkan Tuhan. Gitu ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kata firman Tuhan. Dan apapun keadaan yang kita lihat di depan kita, itu tidak mengubah kenyataan itu. Gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Allah punya rencana lain, Allah berkehendak punya keputusan pribadi seorang demi seorang dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Saya ingat kata firman Tuhan tentang peristiwa Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada dua peristiwa yang sebenarnya sepertinya paralel, tetapi yang terjadi sangat berbeda, yaitu pada saat Paulus di penjara. Gitu ya. Peristiwa Paulus di penjara itu menjadi sesuatu hal yang mungkin makanan sehari-hari Paulus pada saat dia melayani Tuhan, pada saat dia menginjil kemana-mana. Dan ada satu peristiwa yang tentu saya yakin Anda dan saya ingat adalah pada waktu Paulus dan Silas di Filipi, ya, kemudian dia ditangkap dan dipasukan dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kita tahu peristiwanya bagaimana pada waktu itu, pada malam hari Paulus dan Silas memuji Tuhan, dan kemudian penjara itu dan belenggu-belenggunya semua rontok, dan akhirnya Paulus bisa bebas dari sana. Gitu ya. Tetapi di satu pihak kalau kita lihat bagaimana caranya Paulus mati di dalam penjara. Gitu ya. Dua peristiwa ini sebagai satu keadaan di mana di satu pihak Paulus Tuhan bebaskan dari penjara, tetapi di pihak lain Paulus sepertinya Tuhan biarkan untuk dia mati dari dalam penjara. Gitu ya. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius, itu adalah suratan Paulus yang terakhir dari tulis dalam penjara sebelum dia mati. Gitu ya. Mungkin kita ambil sedikit ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7. Dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan kita tahu semua bagaimana kemudian Paulus mati di Roma, di dalam penjara, dan dia dihukum di sana. Kenapa Allah yang pertama membebaskan Paulus bersama dengan Silas pada waktu itu tidak membebaskan Paulus juga? Semua itu menjadi sesuatu hal yang rahasia. Allah tidak pernah meninggalkan Paulus, Allah tetap menyertai Paulus, dan Allah yang sama yang pernah membebaskan Paulus di Filipi bersama Silas, Allah yang sama itu juga yang mengizinkan Paulus ada di Roma, dan kemudian Paulus mati di dalam penjara. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa Allah bukannya pribadi yang berubah, tetapi dia punya satu keputusan bahwa saatnya tiba, pelayanan Paulus selesai, dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Bukan karena di penjara yang di Roma tidak ada Silas, sehingga puji-pujian atau apapun juga menjadi sesuatu yang kurang kuasa. Tidak. Gitu ya. Entah Paulus bersama dengan Silas ataupun Paulus sendiri, kalau Allah berkehendak membebaskan Paulus dari penjara, maka Paulus dibebaskan. Gitu ya. Kalau Allah menghendaki bahwa Paulus berada dan mati dari dalam penjara di Roma, maka itu adalah keputusan dan wewenang Tuhan sepenuhnya. Tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah, dan dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mengasihi dia. Gitu ya. Itu dua peristiwa dalam firman Tuhan di mana seakan-akan suatu kejadian yang sangat kontradiktif. Gitu ya. Tetapi itulah kenyataan bahwa banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami dengan logika kita tentang bagaimana cara kerja Tuhan kepada setiap orang. Gitu ya. Termasuk juga pada peristiwa Kiki Fatmala ini. Mungkin kita melihat banyak orang yang Tuhan sembuhkan. Saya pernah nonton sebuah kesaksian bagaimana ada seorang yang disembuhkan dari kanker darah dan dia kemudian sembuh. Dan dia melayani Tuhan. Atau ada artis lain yang kemudian dia sudah menjual semua miliknya, dan dia memutuskan untuk dia bersiap-siap mati karena dia divonis tentang suatu penyakit, tetapi ternyata Tuhan sembuhkan. Gitu ya. Dan itu semua menjadi wewenang Tuhan sepenuhnya. Gitu ya. Terlepas dari apapun juga, dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang mati dan menyerahkan hidupnya buat Anda dan saya karena dia mengasihi kita, dan darahnya menanggung setiap dosa-dosa kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat yang ke-33, Paulus katakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Itulah Allah kita, gitu ya. Padanya ada segala sesuatu di mana dia punya rencana, dan dia yang tahu yang terbaik buat setiap umatnya, Anda dan saya. Jelas ya, aku. Video yang kedua yang saya ingin tunjukkan mungkin tidak berhubungan dengan peristiwa yang berapa ini lama tentang Kiki Fatmala, tetapi ini tentang seorang seorang hamba Tuhan yang lahir
dalam kondisi cacat di mana dia tidak mempunyai dua tangan dan dia tidak mempunyai dua kaki. Dan saya yakin Anda mungkin cukup tahu namanya adalah Nick Vujicic, atau apa sih namanya, nama lengkapnya adalah Nicholas James Vujicic, seorang dari kelahiran dari Australia, dan kemudian dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Dan bagaimana pada waktu dia lahir kemudian dia tidak mempunyai dua tangan dan dia tidak mempunyai dua kaki, sampai ayah dan ibunya tidak berani melihat dia di rumah sakit dan meninggalkan dia begitu saja. Gitu ya. Dan pada waktu kelahirannya dia ditinggalkan begitu saja oleh ayah dan ibunya, dan sampai dia akhirnya tumbuh dan dia beberapa kali hendak bunuh diri. Gitu ya. Tetapi dalam banyak video dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam banyak video dia sangat memotivasi banyak orang. Gitu ya. Mungkin saya akan tunjukkan satu video dari Nick Vujicic ini, saudaraku. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua. Sebentar, saudaraku. Ya, video ini saya ambil dari channel dari Nick Vujicic sendiri di TikTok, saudaraku. Love and joy. Now I'm living a life without limits. Isaiah chapter 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. Thou shalt mount up on wings like eagles. Romans 8:28. All things come together for the good for those who love Him. Thank God He's given me a need for Him. Ya, itu cuma sebuah video sederhana aja dari channel TikToknya dia. Bagaimana dia mengucap syukur tentang segala sesuatu yang Tuhan berikan. Bagaimana dia mengucap syukur tentang penyediaan Tuhan. Dan dia berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang tinggi seperti sayap burung Raja Wali. Bahkan dia mengambil ayat lain di Roma dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Di video lain saya sempat tonton juga beberapa kata-kata motivasi dari Nick Vujicic ini. Bagaimana dia sering mengatakan bahwa saya pernah berdoa kepada Tuhan, saya minta tangan, tetapi sampai sekarang tangan saya tidak tumbuh. Saya juga pernah minta pada Tuhan supaya tumbuh kaki, tetapi kaki saya tidak tumbuh. Tetapi akhirnya saya bisa menemukan untuk apa tujuan hidup saya, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat memotivasi untuk orang bersyukur dengan apa yang ada, dan dia berhasil melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Itu adalah bagian lain yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semua, gitu ya. Sebelum saya lanjut ke bagian tentang pelajaran yang kita ambil dari peristiwa yang kita lihat tadi tentang Kiki Fatmala, gitu ya. Mungkin ada sedikit kesaksian sederhana yang ingin saya bagikan buat Anda dan saya, saudaraku. Ini peristiwa ini saya alami kurang lebih bersama keluarga sekitar Juni tahun lalu, gitu ya, Juni 2022. Jadi pada waktu itu kita mengadakan perjalanan ke Bandung, dan kemudian dari Bandung kita berangkat ke salah satu daerah di Bali dengan menggunakan bus. Waktu itu kita berpikir anak-anak sudah besar, dan waktu itu kebetulan anak saya yang bungsu hendak pamitan kepada kakek neneknya, dia mau melanjutkan studinya di Taiwan. Dan kemudian setelah pulang dari Bandung kita kemudian naik bus, dan kita saya pikir bisa lebih secara biaya lebih berhemat dan juga lebih bisa menikmati perjalanan, gitu ya. Tetapi waktu kita mulai berangkat, kemudian kita melihat sepasang anak muda waktu itu yang kondisi matanya buta, gitu ya. Waktu itu kita tidak terlalu menyadari karena kita melihat bahwa si yang pria kelihatan nampak buta, tetapi si yang wanita kita tidak terlalu mengerti, gitu ya. Sampai di perjalanan di bus sampai dengan penyeberangan kita tidak bisa ada waktu untuk bercakap-cakap karena duduknya agak jauh, dan kemudian pada saat setelah kita lewat penyeberangan, kemudian kita ada kesempatan karena kita waktu itu tidak ke Denpasar, maka kita menunggu ke angkutan ke daerah yang lain, dan kemudian kebetulan dia juga menunggu yang sama, dan akhirnya kesempatanlah kita untuk mulai berbincang-bincang dengan dua pasangan muda ini, gitu ya. Dan dari perbincangan itu kemudian istri saya banyak bertanya dan banyak ngobrol dengan mereka. Dan akhirnya sampai pada satu kondisi di mana istri saya menanyakan apa yang terjadi dengan mata mereka, gitu ya. Dan kemudian mereka menceritakan bagaimana mereka terkena glukoma, gitu ya. Sehingga ini mengakibatkan mata mereka akhirnya buta, dan usia mereka kurang lebih saya lupa sekitar 20 tahunan berapa, gitu. Dan dua-duanya mengalami kebutaan pada waktu itu. Dan mereka habis dari Bandung mendapat beasiswa untuk pelatihan bagaimana mereka memotivasi orang-orang yang orang-orang yang cacat lah, gitu ya, disabilitas,
gitu ya. Dan kemudian dari percakapan itu akhirnya mulai tanpa kita sadar akhirnya mengarah pada satu bentuk kita menanyakan bagaimana mereka yang asalnya seorang Bali tapi kemudian menjadi Kristen, dan kita tahu akhirnya mereka menjadi Kristen. Gitu. Tetapi dari singkat cerita dari pembicaraan panjang lebar akhirnya si pria mulai mengatakan bahwa pada waktu dulu, pada waktu dia masih melihat, tetapi karena dia berada di luar Tuhan, makanya waktu dia melihat, dia pada dasarnya adalah buta. Dan sekarang dia secara fisik adalah buta, tetapi sebenarnya dia bisa melihat karena dia sudah mengenal Kristus. Gitu ya. Dan itu cukup menyentuh saya, cukup menyentuh kita sekeluarga untuk melihat bahwa orang yang dengan kondisi seperti itu mengucap syukur karena dia akhirnya bisa menemukan kebenaran, walaupun dia sebelumnya melihat tetapi pada dasarnya dia buta, sekarang dia akhirnya menjadi buta mungkin secara fisik, tetapi dia merasa bahwa dia melihat suatu kebenaran. Gitu ya. Itu sekedar suatu kesaksian sederhana tentang bagaimana orang dengan berbagai macam keadaan yang mungkin jauh lebih buruk dari Anda dan saya alami, tetapi mereka bisa bersyukur dan bisa mengucap syukur dalam apapun juga. Gitu ya. Kembali pada cerita yang tadi tentang Kiki Fatmala ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa petik pelajaran dari sini. Yang pertama adalah bagaimana Anda dan saya, mari kita menghargai setiap kehidupan kita semua. Gitu ya. Terlepas dari bagaimanapun kondisi Anda dan saya dengan kesulitan dan tantangan masing-masing, kita semua bersyukur Tuhan masih berikan nafas kehidupan, dan mari hargai kehidupan yang kita miliki. Gitu ya. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula dengan akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Gitu ya. Mari belajar menghargai hidup yang kita punya. Mari jalani hidup kita dengan penuh ucapan syukur, karena hidup itu jauh lebih penting dari apapun juga. Selama Tuhan berikan nafas hidup kepada Anda dan saya, mari gunakan itu untuk mencari Tuhan, mari gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan serius bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal tidak memperdulikan apapun juga. Dia berpikir bahwa apapun saya mau lakukan, apapun mau saya nikmati. Gitu ya. Tetapi firman Tuhan, mari tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di ayat selanjutnya adalah, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah dirimu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Hidup adalah suatu kesempatan. Hidup adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Untuk mencari Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, untuk hidup benar, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang banyak. Dan itu yang harus Anda dan saya hargai. Terlepas dari apapun juga kondisi kita, mari hargai kehidupan yang Anda dan saya miliki. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Dan yang kedua adalah, saya tidak tahu masa lalu Kiki Fatmala ini seperti apa. Mungkin dalam dunia artis, mungkin dia sempat minum atau apapun juga, saya tidak tahu. Cuman mungkin peristiwa kanker yang menyerang ini ada berhubungan dengan pola hidup yang lama. Mungkin ya, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu mengenai hal ini. Gitu ya. Tetapi pelajaran buat kita sama-sama adalah mari rawat tubuh Anda dan saya. Mari perhatikan, mari rawat dengan baik tubuh kita semua yang Tuhan berikan. Gitu ya. Terlepas bagaimanapun juga kondisi Anda, mari perhatikan dan rawat tubuh kita masing-masing. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saya yakin ayat ini udah sangat Anda tahu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat bahwa tubuh kita milik Tuhan. Gitu ya. Allah sudah menebus kita. Gitu ya. Dan mari hargai, mari rawat tubuh kita dengan baik. Gitu ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani olahraga terbatas gunanya, tetapi itu berguna. Gitu. Memang terbatas gunanya. Karena itu jangan lupakan hal yang kedua. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan yang kedua pelajaran yang kita ambil adalah mari rawat tubuh Anda dan saya. Jangan biarkan Anda merusak tubuh kita dengan kebiasaan yang tidak benar. Dengan cara hidup yang tidak baik. Dan itu merusak tubuh kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan menanggung konsekuensi dari sana. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Dan yang ketiga adalah bicara soal terlepas dari apapun kata orang, terlepas dari apapun bagaimana orang menghujat seseorang yang kemudian meninggalkan agama lamanya dan kemudian berhasil menemukan kebenaran. Buat saya justru ini yang terpenting, bagaimana orang hidup dan menemukan kebenaran.
Gitu ya. Tidak masalah berapa lama seseorang hidup, tetapi bagaimana dia bisa hidup dan menemukan sebuah kebenaran. Gitu ya. Percuma saja kalau seseorang hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun lebih, tetapi hidup di dalam dosa dan tidak mengenal kebenaran. Dan itu semua menjadi sia-sia. Dan kita bersyukur Kiki Fatmala seorang yang sudah menemukan Yesus. Kiki Fatmala seorang yang sudah menemukan apa itu kebenaran. Dan itu yang terpenting. Pertanyaannya adalah apakah Anda dan saya juga menemukan kebenaran di dalam Yesus? Karena hanya di dalam Dia itu ada kebenaran. Dia itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Tetapi jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang terpenting bagaimana Anda dan saya menjalani kehidupan kita. Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu terlebih penting dari apapun juga. Gitu ya. Hidup ini lebih penting dari sekedar makanan, sekedar pakaian. Gitu ya. Mari hargai kehidupan kita. Mari perhatikan pola hidup kita. Dan yang terpenting mari hidup di dalam kebenaran. Mari hidup bersama dengan Kristus. Dia itulah jalan satu-satunya menuju kebenaran. Gitu ya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu ya. Kematian jasmani hanya satu proses di mana tubuh terpisah dengan roh. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu ada kekal selama-lamanya dan itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kematian yang kekal itu menjadi sesuatu hal yang akan berlanjut terus. Kematian menjadi sesuatu proses yang mengerikan. Tetapi di dalam Kristus, Paulus katakan kematian bagiku adalah sebuah keuntungan. Gitu ya. Karena kematian menjadi pintu di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus selamanya. Gitu ya. Dan lanjutannya adalah, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Gitu ya. Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini menjadi pelajaran buat Anda dan saya bahwa di sekitar kita banyak orang yang mengalami sesuatu yang mungkin jauh lebih buruk dari Anda dan saya dan mungkin kita tidak bisa mengerti dan kita mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Ada peristiwa seorang artis yang seperti kita lihat sekarang bagaimana dia harus mengalami kanker dan akhirnya kemudian meninggal, sementara di pihak lain ada artis yang disembuhkan. Dalam Alkitab dicatat bagaimana Paulus dibebaskan dari penjara, tetapi di lain pihak Paulus dibiarkan dan akhirnya mati dari penjara. Gitu ya. Kita melihat juga seorang anak yang tadi lahir dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, orang tuanya membuang dia dan tidak mau melihat dia lagi. Gitu ya. Tetapi akhirnya Tuhan angkat dia dan dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan dan motivator yang sangat terkenal. Gitu ya. Dan banyak peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang tadi saya saksikan. Ada anak muda yang masih berusia 20 tahunan, tetapi kedua matanya sudah buta dan dia bilang, sekarang saya melihat. Gitu ya. Dan pelajaran itu menjadi sesuatu buat Anda dan saya, bagaimana kita harus belajar menghargai kehidupan kita, bagaimana kita harus merawat tubuh kita, dan bagaimana kita hidup dan mencari kebenaran. Kebenaran hanya di dalam Kristus, dan Dia itu adalah jalan kebenaran kita. Jelas Bapak? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.